Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Rafli Arifuddin Wahid dari Prodi D4 Transportasi dengan NIM 056. Di sini kami akan menjelaskan beberapa penemuan kami yang berhubungan dengan masalah transportasi yang berjudul pengereman regeneratif motor arus searah tanpa sikat untuk mengisi baterai pada sepeda goes. Mayoritas penduduk Indonesia menggunakan kendaraan roda 2 berbahan bakar minyak untuk sarana transportasi dalam kota. Kendaraan tersebut dapat digantikan dengan sepeda listrik. Sepeda listrik biasanya menggunakan motor BLDC, yaitu Brushless Direct Current, sebagai penggerak utama dan baterai sebagai energinya. Kontur jalan, khususnya di daerah Malang, begitu banyak naik dan turun. Pada saat jalan turun, biasanya kita menggunakan sistem pengereman mekanik dengan kampas rem untuk mengubah energi kinetik sisa menjadi energi panas. Sistem pengereman ini tidak efisien jika digunakan dalam sepeda listrik, karena sepeda listrik dilengkapi dengan mesin listrik yang dapat melakukan pengereman regeneratif. Pengereman regeneratif dapat dilakukan jika mesin dioperasikan sebagai generator dan hasil energinya dapat disimpan ke baterai, sehingga sistem pengereman ini membuat sepeda listrik lebih efisien dibanding dengan sistem pengereman mekanik. Tujuan akhirnya yaitu untuk merencanakan dan merealisasikan alat yang mampu melakukan pengereman regeneratif. Pengereman regeneratif dapat dilakukan jika dioperasikan sebagai generator dan hasil energinya dapat disimpan ke baterai, sehingga sistem pengereman ini membuat sepeda listrik lebih efisien dibanding dengan sistem pengereman mekanik. Tujuan akhir yang diharapkan dalam kasus ini adalah untuk merencanakan dan merealisasikan alat yang mampu melakukan pengereman regeneratif pada sepeda listrik. Cara kerjanya yaitu, sebagai penggerak dari kendaraan listrik, khususnya sepeda listrik, maka mesin listrik dituntut harus dapat berputar dengan kecepatan variabel. Untuk merubah kecepatan mesin agar sesuai dengan keinginan yang dibutuhkan, sebuah controller dan converter dengan bermacam-macam jenis yang ada di pasaran, yaitu mesin arus bolak-balik dan mesin arus searah, maka controller dan converter juga bermacam-macam. Dan tak kalah penting yaitu stator. Stator dari motor arus searah tanpa sikat terbuat dari laminasi besi yang dililit oleh tembaga. Belitan pada motor ini dapat disusun dengan dua cara layaknya motor arus bolak-balik, yaitu bintang atau delta. Rotor ini menggunakan magnet permanen. Banyak kutub rotor yang mempengaruhi besaran torsi dan kecepatan motor. Jika kutub rotor diperbanyak, maka besar torsi motor tersebut akan besar dan kecepatan akan turun. Selain itu, bahan dari magnet permanen juga mempengaruhi besar dari torsi yang dihasilkan. Dengan magnet yang mempunyai kerapatan fluksi yang besar, maka torsi motor akan besar juga. Pengereman regeneratif dapat dilakukan dengan cara mengoperasikan mesin listrik sebagai generator. Mesin arus arah tanpa sikat juga biasa disebut dengan mesin sinkron magnet permanen, maka dari itu keluarganya pun saat dioperasikan sebagai generator akan mirip dengan keluaran generator sinkron 3 fase. Dan ada juga penyerahan 3 fase tak terkontrol, yaitu suatu konverter elektronika daya yang mengubah tekanan AC 3 fase menjadi tegangan DC. Penyarah tersebut membutuhkan dioda yang disusun dalam rangkaian yang mempunyai sifat bahwa dioda dengan nomor ganjil akan konduksi bila tegangan anodanya mempunyai harga yang paling tinggi dibandingkan dengan tegangan anoda dari komponen-komponen dengan nomor yang ganjil. Dan ada juga bus converter. Bus converter adalah konverter elektronika daya dengan masukan tegangan DC dan keluaran tegangan DC, di mana nilai tegangan keluarnya akan lebih besar daripada tegangan sumbernya. Konverter ini menggunakan induktor, dioda, kapasitor, MOSFET yang dirangkai menjadi satu. Perkenalkan, nama saya Subhana Imalvana dengan NIM 052. Di sini saya akan menjelaskan penyimpanan energi listrik.
Energi listrik dapat disimpan dengan menggunakan baterai. Baterai hanya dapat menyimpan energi listrik dalam bentuk DC. Beberapa jenis baterai yang ada di pasaran adalah baterai NICD, lithium-ion, lithium primer, lithium fosfat, dan valve regulated. Baterai yang paling murah dan mudah didapatkan di pasar adalah baterai jenis VRLA. Microcontroller adalah piranti elektronik berupa IC, integrated circuit, yang memiliki kemampuan manipulasi data informasi berdasarkan suatu urutan instruksi atau program. Dalam sebuah struktur microcontroller akan kita temukan juga komponen-komponen seperti prosesor, memori, clock, dan lain-lainnya. Salah satu arsitektur microcontroller yang terdapat di pasaran adalah jenis AVR atau Advanced Virtual Bridge. Arsitektur microcontroller jenis ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1996 oleh dua orang mahasiswa Norwegia. Dalam perkembangannya, VR dibagi menjadi beberapa varian, yaitu AT90SXX Atmega dan AT86RFXX. Pada dasarnya yang dibedakan masing-masing varian adalah kapasitas memori dan beberapa fitur tambahannya. Perancangan alat dan simulasi. Pengereman regeneratif adalah suatu metode pengereman dengan mengambil energi sisa, energi kinetik pada kendaraan, maka akan timbul arus pada mesin listrik. Saat mengisi baterai, maka akan timbul arus pada mesin listrik yang dioperasikan di dalam mesin, sehingga mesin tersebut seperti melakukan sebuah pengereman. Blok diagram sistem pengereman regeneratif untuk mengisi baterai yang akan dibangun pada penelitian ini adalah seperti pada berikut. Mesin searah tanpa sikat, penyerah 3 fase tak terkontrol, bus converter baterai, di bawahnya ada controller, dan bawahnya lagi ada sensor arus. Pada blok diagram di atas terlihat bahwa mesin yang digunakan dalam sistem pengereman ini adalah mesin arus searah tanpa sekat. Baterai yang ada di pasaran saat ini hanya dapat menyimpan energi dalam bentuk arus searah, sedangkan mesin arus searah tanpa sekat saat dioperasikan sebagai generator akan menghasilkan tegangan bolak-balik 3 fase seimbang. Maka dari itu dibutuhkan sebuah penyerah 3 fase tak terkontrol untuk merubah tegangan bolak-balik tersebut menjadi tegangan searah. Namun nilai tegangan keluaran mesin arus searah tanpa sekat berubah-ubah sesuai dengan nilai putaran sinkron mesin tersebut. Agar dapat mengisi baterai, nilai tegangan masukan baterai harus lebih besar daripada tegangan baterai itu sendiri. Perancangan konverter yang dirancang pada penelitian ini adalah penyerah 3 fase gelombang penuh tak terkontrol dan bus converter. Penyerahan 3 fase gelombang penuh tak terkontrol. Penyerahan tak terkontrol 3 fase menggunakan 6 dioda yang disusun seperti gambar nomor 9. Penyerah ini mengalirkan arus keluar rata-rata maksimal sebesar 5 ampere, dan dioda harus mampu memblokir tegangan balik maksimal sebesar 68,88 volt. Dari hasil pengujian tegangan keseluruhan mesin dapat dioperasikan sebagai generator tanpa beban. Didapatkan bahwa frekuensi motor
saat dicapai dengan tegangan nominal adalah 405,5 Hz. Dengan nilai frekuensi tersebut, jenis dioda yang digunakan konverter ini adalah jenis dioda biasa atau general purpose dioda. Dari kedua dioda tersebut, maka dioda yang digunakan adalah dioda tipe 6A10 dengan kemampuan memblokir tegangan maksimal 1000 V dan arus keluar rata-rata maksimal 11 ampere. Bus converter yang akan dirancang pada penelitian ini adalah bus converter dengan sumber tegangan searah 10 volt sampai dengan 25 volt. Tegangan keluarnya 60 volt dan arusnya memasukkan maksimal dari 5 ampere. Diketahui ini perhitungan dengan berasumsi komponen adalah komponen ideal, maka D sama dengan 1 Vs per Fo dan 1 min 10 per 60 dengan hasil 0,8333. FO dalam kurung FO per R sama dengan Vs SI 60 dalam kurung 60 per R sama dengan 10 dikali 5 R, hasil R adalah 72. Dengan tulisan variasi arus indikator 40%, maka delta IL sama dengan 0,4 kali 5 sama dengan 2 ampere. Ini perhitungan L dan C. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Prasetyo. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Pada poin perancangan perangkat keras controller, sistem pengendalian pengereman regeneratif adalah melalui pengaturan arus keluaran mesin saat dioperasikan menjadi generator. Controller pada penelitian ini menggunakan Atmega 32. Beberapa port pada controller ini dapat dioperasikan sebagai membaca nilai tegangan arus searah analog dengan nilai tegangan maksimal 5 volt. Port inilah yang dapat digunakan untuk mendeteksi nilai tegangan yang akan dibandingkan dengan nilai set point. Dengan spesifikasi controller seperti ini, maka dibutuhkan sensor arus yang mampu mengubah nilai arus menjadi tegangan maksimal 5 volt agar dapat diumpan-balikkan ke controller sensor. Sensor arus yang digunakan sebaiknya mempunyai resistensi konduktor sekecil mungkin, karena saat arus mengalir pada sensor akan timbul daya yang terbuang dan jatuh tegangan pada sensor yang nilainya akan sebanding dengan nilai 1 yang akan merugikan konverter elektronika daya. Poin berikutnya adalah perancangan perangkat lunak controller. Perangkat lunak dari controller sistem pengereman ini pada dasarnya hanya membandingkan nilai arus masukan bus converter yang telah dikonversi menjadi tegangan melalui sensor arus dengan nilai tegangan set point potential. Gelombang keluaran dari controller ini adalah gelombang PWM dengan frekuensi 50 kHz yang duty cycle-nya dapat berubah mengikuti nilai arus dan set point yang ada. Jika nilai yang dihasilkan oleh sensor arus kurang maka nilai yang dihasilkan oleh set point, maka duty cycle harus ditambah dan sebaliknya. Selanjutnya pada poin kesimpulan, yaitu pengereman regeneratif untuk mengisi baterai pada mesin arus searah tanpa sikat dilakukan dengan cara menyearahkan tegangan keluaran mesin menggunakan penyearah, lalu menaikkan tegangan hasil penyearahan dengan bus converter agar tegangan tersebut dapat mengisi baterai. Pengontrolan pengereman regeneratif dilakukan dengan mengendalikan nilai arus keluaran mesin arus searah tanpa sikat. Hal tersebut menyebabkan perubahan besar pelambatan kecepatan angular yang dirasakan oleh ban. Semakin besar nilai arus keluaran mesin, maka pelambatan kecepatan regular mesin semakin besar pula. Selanjutnya, pada poin saran, sistem pengendalian arus yang dibuat pada penelitian ini tidak selalu mendapatkan nilai yang sesuai dengan nilai set point atau terjadi error. Hal tersebut mengakibatkan besar torsi pengereman akan berubah-ubah sesuai nilai arus yang salah tersebut. Maka dari itu dibutuhkan rangkaian dan algoritma pengendalian arus
Yang lebih baik untuk menjaga nilai set point selalu sama dengan nilai arus kenyataan pada masukan boost converter. Terima kasih.